Dan saya mikir lagi, kenapa tuh berarti waktu itu saya ngambek? Oh, sederhana. Mungkin waktu itu Tuhannya saya duit. Jadi ketika kehilangan duit ngambek. Kadang kan orang bahagia atau enggak tergantung ilah di hatinya. Dia misalkan, kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis ya. Giliran hilang uangnya baru nangis, ya udah berarti di hatinya duit. Kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis ya. Giliran gagal nyalek gila, ya udah di hatinya jabatan. Dialokasikan ke yang lain karena waktu itu dakwah lagi berkembang, jadi dikasihkan ke beberapa petinggi-petinggi yang kalau mereka masuk Islam akan makin nyebar. Putrinya sendiri, karena beliau tahu ini putrinya nggak dikasih ART pun tetap Islam, nggak akan murtad, ya. Jadi akhirnya nggak dikasih, dan akhirnya didatangi oleh Nabi ke kediaman Fatimah malam-malam. Diajarkan satu hal, akan kuajarkan sesuatu padamu yang lebih baik daripada tadi pembantu, yaitu sebelum tidur bacalah Subhanallah 33 kali, Hamdalah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik bagimu. Jadi pas 100. Ya. Tapi ya gitu, saya enggak ya mewah-mewahan minta kelebihan, dan enggak pernah nyebut-nyebut kurang ajar kamu ya, saya tuh anaknya Rasul. Enggak pernah ada sejarahnya kayak begitu. Ya. Karena mereka orang-orang yang paham betul dah aslinya mah titip sebentar, hanya sebagai ujian. Yang kaya tersadar dah ini titipan. Kapan baru jadi kebaikan? Kalau jadi pahala, jadi amal soleh. Kalau duitnya malah dipakai maksiat, nah berarti saya malah cilaka. Ada orang bisa nggak jadi maksiat tuh gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia, berarti pertolongan dari Allah. Ya. Cuman kenapa pas duitnya diambil ngambek? Ya mungkin Tuhannya masih duit. Izin ya, dulu pulang dari Thailand ceritanya Bu, sambil ngeliatin ayat-ayat tentang hijrah, hadis-hadis tentang hijrah. Terus akhirnya uang masih ada sisa ya dari yang di Thailand, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu. Kan haram Bu. Ibu mau duit haram? Kan nggak mau. Saya kasih ke ibu nggak mau juga kan. Sisa bekas di sana ya. Tapi saya kira hijrah dengan janji Allah begini dan begitu, ditambah masih ada sisa uang. Tapi akhirnya mungkin kata Allahnya kayak gini kali ya, katanya mau hijrah, mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang, nggak sanggup ya, kata sayanya teh. Iya ya Allah, nggak sanggup, mungkin terlalu melekat di hati saya. Akhirnya ditolong sama Allah. Mungkin kalau saya suka ngelamun sendiri, tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Nah, sayanya nggak bisa ngomong sama Allah Bu, Nabi bukan ya, jelas. Ini mah saya ngelamun aja. Akhirnya saya banyak ditolong orang Bu pas nyampe Indonesia. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua, ya. Ayo jangankan nyari, didatengin. Woi, akhirnya lu pulang, bisnis yuk. Ini gue punya bisnis, lu tinggal taruh invest duit segitu. Nanti tiap bulan kasih keuntungan segini. Dalam hati teh, apakah ini jawaban dari hijrahku? Ternyata semenjak ditransfer sampai hari ini sudah hilang batang hidungnya, tidak muncul lagi. Ya. Ada yang sama-sama jujur, dibikin bangkrut, nggak laku jualannya. Sehingga intinya mah habis. Akhirnya kalau dulu datang saya ke masjid-masjid kayak gini, selain buat ngaji, izin ke DKM-nya, saya boleh nggak jualan kaos kaki? Jualan kaos kaki 10 ribuan. Di Bandung tuh ada Car Free Day, duduk di dago di trotoar jualan kaos kaki. Dan dulu mah nggak ada, yang jualan kok Denis? Enggak, siapa lu? Boro-boro ya. Pandemi, ya udah akhirnya ngelamar jadi kurir, kerja di JNT. Naik motor bawa paket 67 paket hari pertama, ngetok-ngetokin pintu, tok tok tok. Sering belanja ini kelihatan, sering belanja ya. Dan orang kan nggak mau ketemu Bu kalau kayak gitu Bu ya. Udah lempar aja ke dalam. Di jalan lupa COD ya, dia belum bayar. Nalangin. Gimana tuh kalau kayak gitu? Jadi ya
Intinya mah Awis mulai, jadi kadang ini juga, enak ya, tinggal akhirnya kesana aja pas udah kaya tobat, tahu-tahu enggak ada episode itunya. Dan dulu saya ngambek, pernawan hijrah teh percuma, udah nonggeng, udah sujud, udah subuh, habis semua akan kieu. Emang kadang kalau mencak-mencak enakan pakai bahasa daerah. Iya kan? Coba ibu marah pakai bahasa Indonesia baku. Aku kesal, aku akan memukulinya. Kan nggak enak. Ya, nggak enak kan? Coba pakai bahasa daerah. Letak kemplang siramu, gitu kan enak ya. Tapi begitu diterusin, ternyata saya pikir ternyata pertolongan. Karena sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Masa hijrah sambil masih makanin duit haram, ya gimana bisa benar hijrahnya? Buang sendiri nggak sanggup, ya udah ditolong. Jadi ada yang nipu, yang ngambil, sampai akhirnya ya udahan bersih. Dan saya mikir lagi, kenapa tuh berarti waktu itu saya ngambek? Sederhana. Mungkin waktu itu Tuhannya saya duit. Jadi ketika kehilangan duit ngambek. Kadang kan orang bahagia atau enggak tergantung ilah di hatinya. Dia misalkan, dia sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis ya. Giliran hilang uangnya baru nangis, ya udah berarti di hatinya duit. Dia sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis ya. Giliran gagal nyalek gila, ya udah di hatinya jabatan. Ya, itu aja sederhana. Ya, balik lagi waktu kita segitu-gitunya. Ke orang tua sebentar, kalau tadi dari sudut pandang anak. Sedangkan kalau kita habis melakukan berbagai macam cara bahagiainnya juga kan nggak akan cukup untuk balas jasa beliau. Meskipun kita gendong dari sini jalan kaki sampai ke Mekah juga tetap nggak akan cukup. Ya, makanya jangan disia-siakan momentum itu. Ya, orang tua masih ada, apalagi ya. Nah ini banyakkan ibu-ibunya, ini mah bukan anak-anaknya. Saya mudah-mudahan anak-anaknya soleh-solehah semua. Jadi segitu-gitunya lah, ya sebentar. Dan yang Allah minta itu cuma sedikit. Saya bacakan satu hadis. Ini waktu Nabi pertama kali datang ke Madinah. Beliau menyebutkan 4 hal yang kalian lakukan ini, kalau kalian lakukan akan memudahkan kalian ke surganya Allah. Ya. Yaitu yang ke-1, sederhana, absus salam, sebarkan salam. Jadi sering-sering Bu mencap salam teh Bu. Ketemu orang teh jangan hello bro, sekarang diganti ya, assalamualaikum. Beres bayar parkir juga, atau beres dari kasir, kan kita kadang udah makasih doang, assalamualaikum aja. Kan masya Allah itu Bu. Karena kan salamnya kita mah beda. Kalau selamat pagi, yang selamat siapa? Pagi. Kita makan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dilimpah curahkan kepadamu beserta juga dengan rahmat Allah dan juga keberkahan dari Allah. Ajib eta doa ya. Itu orang tadinya harusnya mungkin kepleset bisa nggak jadi gara-gara ibu salam tuh. Beneran Bu, nggak ada yang tahu ya. Assalamualaikum. Makanya saking luar biasanya itu salam, yang wajib kan jawab salamnya. Karena kita harus balas nih kebaikannya dia udah doain kita segitunya, balas. Dan nggak boleh kurang. Jadi kalau misalkan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jangan jawab waalaikumsalam doang. Minimal setara waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bisa lebih. Jadi misalkan dia assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuhnya, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Itu minimal. Kalau bayar bagus ya wabarakatuh. Sekarang mah Waalaikum, naon Waalaikum teh ya. Sehingga lengkap gitu ya. Kadang disingkat cuman as. Hati-hati Bu, itu kalau bahasa Inggris teh terjemahannya nggak bagus Bu, ya. As itu pantat, meskipun dibacanya S ya. Jadi jangan disingkat cuman as. Naon as? Ya. Sekarang mah udah ada stiker tulisannya gampang langsung ya. Tapi ya tetap ya, kita upayain tetap pengen ngejawab salam, itu juga masya Allah. Ya. Itu salam. Dan tahu nggak bahwa ternyata kita umat muslim itu kalau misalkan ya mungkin pernah sakit hati sama saudara kita, terus misalkan bertengkar ya, ada batas harinya. Kita kalau berantem sama saudara itu maksimal paling lama berapa hari? Nah, tahu hadisnya berarti ya.
Dan di hadis itu juga disebutkan, siapa yang paling baik di antara mereka berdua adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Tapi kok dia yang salah, saya korban? Enggak ada masalah kayak gitu. Ya, kalau kita pengen lebih baiknya di hadapan dia, di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah, mau dia yang salah kayak kita yang jadi korban kayak nggak apa-apa, nggak ada gengsi-gengsian. Ucapin salam duluan, ngajak baikan duluan, nggak rugi. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Ya. Tapi apa nggak bodoh kok dia yang jahat, kita yang tetap baikin? Ya dia ada tanggung jawabannya di sisi Allah. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Ya. Itu satu. Yang kedua, tadi salam. Yang kedua, memberi makan. Memberi makan. Ini salah satu amalan yang luar biasa tuh. Nabi Ibrahim itu, Bu, beliau kalau makan nggak pernah mau sendirian. Salah satu keutamaannya. Jadi udah makanan udah siap di hadapan beliau, tapi kalau sendirian beliau nyari orang untuk diajak makan bareng. Ya, ada keberkahan di situ. Dan kita ngasih makan orang, Bu, selagi makanan itu masih diolah, ada di dalam tubuhnya, belum, mohon maaf, keluar lagi, belum dibuang, maka dia ibadahnya jadi pahala jariah buat kita, Bu. Ya, jadi ngasih makan. Dan bismillah, Bu, insya Allah makanan di Indonesia masih murah ya. Iya kan? Di kota terbesar kedua di Indonesia aja kayak Surabaya, Bu, masih ada nasi pecel 6.000. Meskipun kalau laki-laki yang porsinya Portugal ya, porsi tukang gali yang akan cukup sih satu bungkus. Tapi kan kalau kayak perut-perut ibu yang diet-diet cantik gitu makan ya, Masya Allah. Bentar, menyebarkan salam, memberikan makan, terus yang ketiga itu wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Bahkan salah satu amal, kan kita suka pernah ada yang nanya mungkin kita ya Allah, ibu kita sudah wafat, amalannya apa ya selain kita ya doain, beristighfar atas ininya, sedekah atas nama beliau. Salah satu yang jadi pahala jariah bagi beliau, nyambung tali silaturahim dengan keluarganya. Bibi yang dari ibu ya, punya paman yang dari ibu. Bahkan ada di hadis yang lain di riwayat Abu Daud, memuliakan teman karibnya. Jadi kalau ibu kita punya teman baik nih, kita juga harus muliakan beliau. Sambung tali silaturahim. Dan apalagi kita bicara silaturahim di hadis yang lain, memanjangkan umur ya. Masya Allah. Yang keempat adalah sholat di saat orang-orang sedang tidur. Sholat apa maksudnya? Ya, tahajud. Diminta sholat di saat orang-orang sedang terlelap, sedang istirahat. Oh itu. 4 itu bismillah kita lakuin, istiqomah, kamu mudah ke surga, kata Nabi ya. Mudah ke surga. Itu Masya Allah ya. Cobain. Izin ya, saya pengen tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada. Pertanyaan selanjutnya, waktu Muhammad SAW menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5, beliau jadi Nabi atau Rasul? Benar, Nabi. Kenapa? Karena ayat 1-5 belum ada perintah untuk menyampaikan kepada umat. Berarti kapan jadi Rasulnya? Ya nggak lama setelah itu. Karena nggak lama setelah itu pulang, lalu turunlah surat ke-74 Al-Muddatsir. Ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya, qum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Udah disuruh tuh. Udah jadi Rasul. Dan uniknya, sebelum akhirnya disuruh menyampaikan ke umat, turun satu surat lagi sebelum Al-Muddatsir. Muzammil 73. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Gitu. Ayat keduanya sama, kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Nabi disuruh bangun tengah malam, suruh ngapain? Tahajud.
Ini bahkan jauh sebelum Isra Miraj loh, Bu. Isra Miraj kan nanti ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat. Ya. Dan perintah 5 waktu kan nanti pas Isra Miraj. Ini kan jauh dari awal nerima wahyu banget. Coba, Nabi tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia sampai hari kiamat. Umur ketika mulai udah 40. Mulai di Arab, tempat di mana di sekeliling Ka'bah aja tidak kurang ada 360 patung berhala. Wanita diperjualbelikan, perbudakan banyak, bayi wanita dikubur hidup-hidup, peperangan banyak terjadi, riba terjadi, minum khamar di mana-mana. Tahu-tahu harus ngajarin tauhid sedunia. Pertama kali nyampein bahwa beliau adalah Rasul, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya yang 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Gimana saya kudu ngapain ini untuk nyebarin amanah sebesar ini? Disuruh sama Allah ngapain? Bangun kamu tahajud. Masya Allah. Ya, sehingga ini ceramahnya Ki Haji Arifin Ilham almarhum, ya, Azikro Sentul Bogor itu, beliau pernah bilang kayak gini, orang yang tahajud itu dia akan punya yang namanya haibah jaladiyah, seperti rasa simpati yang Allah tanamkan di hati orang lain yang datangnya dari keagungan Allah. Sehingga misalkan ada 2 orang ceramahnya plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadikan, kok saya kok tergerak ya kalau dia yang ngomong. Saya udah dengar loh kajian tentang ini entah kapan, tapi kok kalau beliau yang ngomong tahajud. Mungkin beliau senjatanya adalah tahajud. Ya, maka Masya Allah, ya, sampai ya Allah perintahkannya, karena memang ya Masya Allah faedahnya. Karena bismillah, bangun, bismillah, doain anak-anaknya, doain yang baik-baik, Masya Allah, ya. Dan sebelum tahajud, nah ini hadis yang lain, izin ya, ini saya ambil dari riwayat Imam Muslim deh. Jadi barang al-qabaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa terjaga di malam hari lalu dia berdoanya kayak gini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang di riwayat Muslim, alhamdulillah dulu, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, ditutup dengan Allahumma gfirli. Kalau di riwayat Abu Daud, subhanallah dulu, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Ya, ulangi ya biar hafal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. So, jangan pakai alif lazim. Di hadisnya cuma nyampe illa billah. Ya terserah sih kalau mau ditambahin ya, tapi saya lebih cenderung mendingan ikut yang secara teks ya. La haula wa la quwata illa billah, terus ditutup Allahumma gfirli, ampuni saya, ya Allah, wahai Allah ampuni saya. Kalau udah baca gitu, apa kata Nabi? Kok barang siapa dia berdoa Allah kabulkan. Lalu ada lanjutannya, menurut saya ini yang lebih mahal. Lalu barang siapa mengambil wudhu dan sholat, Allah terima sholatnya. Lagi ya, barang siapa berdoa Allah kabulkan. Barang siapa mengambil wudhu lalu sholat, meskipun cuma 2 rakaat, meskipun kadang mungkin nahan ngantuk, tapi Allah terima sholat. Kata saya ini yang lebih mahal. Kadang punten ya Bu ya, kita bicara tadi kebaikan Allah, kita bawa 1000 dosa, ada satu aja kebaikan yang Allah terima, maka Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa lainnya. Tapi pertanyaannya, jujur Ibu nggak kehitung mungkin udah berapa kali sholat dari lahir sampai sekarang? Ada yang ngitung? Nggak ada. Tapi jujur pertanyaannya diganti, jawab Bu, sholat Ibu yang mana yang yakin diterima sama Allah? Nggak tahu. Sholat yang mana? Yang lupa rakaat terus itu, yang tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di laci. Was-was syaitan itu ya.
Sholat mikirin gamis, ya Allah, gamis teh lucu ya Allah. Allahu Akbar. Kebeli enggak ya? Sami Allah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allah. Temen juga ada yang mau bayar utang. Allah. Mana bajunya lagi diskon? Allah. Tapi diskonnya hari ini terakhir. Allah. Sekalian jemput adik ini sekolah. Jadi ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Agak aneh ya. Ketukar ya. Coba khusyuk nggak bu? Aduh, gimana? Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok. Bisaan. Ya. Coba sholat kita yang kayak gitu. Makanya bismillah ini bangun malam baca. Masih duduk bangun dulu ya. Masih kucak-kucak terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfirli. Ambil wudu, salat. 2 rakaat. Istilah. Kapan batas tahajud? Sampai azan subuh. Ibu bangun 15 menit sebelum azan subuh masih bisa bu tahajud. Meskipun ya mungkin cuma dapat 2 rakaat, nanti ditutup witir. Tergantung sih, kalau kuliah kulhu bisa 4 rakaat, 6 rakaat ibu ya. Ya. Istilah, ya Allah, aku beriman kepada apa yang disabdakan Rasulmu ya Allah. Terima sholatku ini ya Allah. Karena kadang kita lagi siap kerja apa segala, aduh susah mau khusyuknya bu. Mikirin ini itu apa segala macam. Ya. Mana kadang dientar-entar nanggung 2 episode lagi kok ini dah drama ya. Silah tahajud biar dijaga, nanti insya Allah mudah hidupnya insya Allah. Kalau nggak diamalin bu, ini dari guru-guru kami ya, jadi bangun tuh tahajud kalau bisa 11 rakaat ya. 11 rakaatnya itu sudah sama witir. Jadi kan sholat malam itu masna 2 ya. Yang paling sahih, walaupun Nabi juga pernah 4 rakaat 1 salam, tapi yang paling bagus ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu boleh 2 jadi 8, terus witir 3 boleh. Atau juga boleh misalkan 2 jadi tahajudnya 5 kali, jadi total 10 rakaat, terus ditutup witir 1 rakaat. Kalau witir 1 rakaat berarti ya langsung tasyahud ya, rakaat pertama langsung tasyahud ya. Kalau pengen witirnya 3 rakaat dan nggak dipisah 2 dan 1, langsung 3 rakaat 1 salam, maka pas rakaat kedua jangan duduk tasyahud, langsung berdiri ya, langsung berdiri. Jadi kan biasa rakaat kedua tasyahud, ini langsung berdiri, langsung basmalah lagi, langsung rakaat ketiga. Jadi duduk tasyahudnya cuma di yang terakhir ya. Surat sebetulnya bebas, tapi kalau yang disunahkan ayat rakaat pertama sabbihisma rabbika a'la, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kok pengen buru-buru pengen cerai? Ya silakan, boleh rakaat ke-1 Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas, itu juga boleh. Ya. Tahajudnya dijaga. Nanti sholat subuh kalau laki-laki nanti ingetin suaminya bu, biar jangan sholat di rumah, biar nggak jadi laki-laki soleha. Ya. Tepat waktu berjamaah di masjid, beres jangan tidur lagi, sempetin baca zikir pagi petang sama Al-Quran. Jadi jangan pernah biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Quran, harus lebih dahulu. Sekemampuannya, kok bacaan masih kurang lancar, ya udah 2 halaman 3 halaman. Tapi kalau misalkan udah lancar bacaannya bu, baca 1 juz itu paling 40 menit. Jadi tidak baca, udah gitu baru silakan tuh aktivitas. Jadi ada orang berangkat kerja jam 7 baru bangun 7.15, itu geng nggak mandi nggak subuh. Kalau ibu berangkat kerja aktivitas jam 7 tapi udah ngantongin bekal tahajud 11 rakaat, subuhnya tepat waktu, apalagi kalau laki-laki tepat waktu berjamaah di masjid, dan udah baca Quran 1 juz, demi Allah hari itu pasti lancar. Dan jangan heran kalau nanti Allah bukakan masa depannya, banyak sekali kemudahan. Jaga aja kayak gitu. Kita mau ibadah dijaga di siang hari waktu sambil kita kerja, repot. Kadang tempat kerjanya nggak ada musola yang memadai. Mau nggak mau harus di gudang atau gimana, na'udzubillah.
Ada lagi yang bosnya non muslim, jadi kadang buat Jumatan aja harus ganti-gantian izin, cuma boleh 2 minggu sekali. Oh repot. Bismillah ini. Yuk dijaga di malamnya, bangun sebelum subuh. Jadi modal keluar rumah tuh tiap hari udah tahajud 11. Subuhnya tepat waktu, berjamaah di masjid kalau laki-laki, kalau di rumah perempuan ya tepat waktu. Jangan dintar-ntar, terus beres baca Quran 1 juz, hari itu lancar. Allah mudahkan demi Allah segala urusan. Karir pun apa dibantu ya. Allah langsung yang turun tangan itu sila. Ya. Maka sok bisilah itu amalin sila. Nanti kalau misalkan mau siangnya jedanya ditambah duha, alhamdulillah. Rasulullah kalau udah tahajudnya 11, duhanya 8. Saya ambil riwayat yang itu banyak sebetulnya ya. Dan beliau juga pernah dalam sehari nggak tahajud juga. Nggak duha, nggak tahajud karena memang sunnah ya. Atau kalau malam Rasulullahnya tidak tahajud, beliau ada riwayat yang menyebutkan bahwa duhanya 12 rakaat. Tapi ya ibu mau 2 aja gitu udah alhamdulillah ya. Karena kan ternyata setiap persendian tubuh itu harus diwakili sedekah setiap harinya, dan 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sholat duha cukup untuk menggantikan itu semua. Ya, dianggap seperti sudah bersedekah atas nama seluruh persendian tubuh kita sendiri, terutama sholat duha. Ya. Karena standarnya orang mukmin, orang beriman itu sehari itu 40 rakaat. Berapa? Jadi misalkan nih, yang 5 waktu 17. Tambah tahajud tadi 11 udah 28. Misalkan ditambah rawatib, minimal rawatibnya yang 10 aja. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur 22, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ada 10, berarti udah 38. Tinggal tambah 2 duha lagi, 2 sholat duha udah 40. Kalau duhanya lebih dari 2, berarti sehari ibu lebih dari 40 rakaat. Itu bukan sekadar muslim, insya Allah itu orang mukmin, orang beriman, masya Allah ya. Dijaga ya, istilah. Kok sibuk apa? Kadang saya mah punten lah bu, prioritas. Kecuali ibu misalkan dokter lagi mau takbiratul ihram salat subuh, tahu-tahu ada gawat darurat masuk IGD, harus ibu obatin detik itu juga, itu uzur, beda cerita. Tapi kadang kan prioritas sebetulnya. Kita mau prioritasin nggak nih? Ya, prioritasin. Karena kalau misalkan, punten ya, ada yang masih muda di sini yang belum nikah. Kalau misalkan ngechat orang nggak dibalas-balas terus bilangnya sibuk, punten lah, aslinya bukan sibuk. Cuman kalian belum jadi prioritasnya dia aja. Maaf aku sih enggak. Buktinya waktu awal naksir dichatin melulu gitu ya. Sama, tapi waktu awal naksir juga harus ditanya. Tahu-tahu ada WA, assalamualaikum ukhti. Oh, pilihannya 2. Kalau nggak buaya hijrah, playboy syariah. Manis depannya. Tapi kita nggak ngapa-ngapain kok. Dia cuma suka WA gitu, dia bangunin tahajud deh. Pertanyaannya cuma satu, teh. Kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Insya Allah. Alhamdulillah. Kita nggak pacaran kok. Dia juga ingat kata Nabi itu, kata Allah itu di surat An-Nisa ayat 76 ya. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Surat 4 ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Contoh ibu kesal sama suami, keluar nggak izin reunian, ketemu mantan, oh ngaco ya. Tiba-tiba tengah malam karena satu grup jadi punya nomor ibu. Ada WA misterius, santun sekali. Assalamualaikum ukhti. Oh, ya. Hati-hati bu, dia tuh udah punya template. Habis itu pasti ngingetin tahajud. Ya. Kapan baru jadi berat? Kalau diladenin, ya. Jangan lupa tahajud, dibalas lagi sama si ibu. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Ya. Kita tahajudnya live yuk, collab ngaco. Beres tahajud
nggak apa-apa nih aku WA kamu, suaminya nggak marah. Udah tahu, kalau udah tahu ya suami yang ngapain di WA ya. Suami aku juga sibuk sendiri, mulai cerita kurangnya suami ya. Ternyata cerita ngobrol-ngobrol, kamu masih lucu ya seperti dulu. Menggali kenangan lama. Kaset kusut ya. Kayaknya kurang kalau kita WA doang. Bagaimana kalau kita besok makan siang? Udah coy. CLBK tahu ibu? Cepat lari bau kentut. Bukan, betul ya. Cinta lama ya. Ini Masya Allah. Itu kalau dari awal Assalamualaikum Ukti udah langsung diblok, nggak ada rasa, belum ada perasaan yang tidak boleh timbul, nggak sakit hati, siapa lu ya. Tapi kalau diladenin dulu, kalau diladenin dulu, akhirnya nyaman ya. Ketemu dulu, udah dijajanin, udah ya. Makanya kan perintah wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kenapa tidak jangan berzina saja? Karena manusia itu ada titik nanti di mana kalau kita udah gak akan bisa nolak lagi. Nggak semuanya sekuat Nabi Yusuf, perempuan depan mata ngegoda tapi tetap berkata aku takut kepada Allah, nggak semuanya kuat. Nah, mumpung belum ada rasa, tolak dari awal ya. Jangan kasih pintu, jangan kasih celah. Karena kalau kayak gitu tuh kayak, coba buka aja sedikit, gampang nanti tutup lagi. Enggak, anginnya kenceng. Yang ada hiber itu sama pintu-pintunya. Tutup kunci, udah jangan pernah dikasih. Ya. Kalau emang namanya kerja kantor, urusan kerjaan, ya udah minta tolong printin ini. Ya. Udah ya Bu, iya makasih. Udah nggak usah ditanya. Udah makan siang lah, udah. Meskipun nanti ada yang modus, Ibu kerudungnya ganti baru ya hari ini. Nggak usah dibalas, biarin aja. Kita masih bisa mikir gini. Pasangan Ibu, kalau misalkan bertanya, Adek, manggilnya apa sih ke Ibu? Lagi nih ya udah manggilnya is istri. Jawab dong. Iya suami. Bukan Bu, suami. Si Ibu. Ya. Is. Kamu nyesel nggak sih nikahin aku, Is? Nyesel, kenceng banget. Sedih. Jangan Bu, jawabnya pakai tauhid ya. Saya kira kalau misalkan ditanya kayak gitu, saya jawabnya Is. Kita dulu sebelum menikah saling melayakkan diri di hadapan Allah, istikharah. Terus setelah akhirnya istikharah dan kita itu memintanya ke Allah loh. Allah itu maha tahu. Allah tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Allah juga maha baik, maka nggak mungkin dengan sengaja jauhin yang baik, deketin yang buruk. Maka setelah aku meminta ke Allah istikharah, melayakkan diri, tahu-tahu engkau yang ada di hadapanku. Masa sederhana? Maka sederhana. Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Maka tidak ada penyesalan bagiku menikahi. Meskipun di luar sana ada yang lebih muda, lebih bohai, lebih gimana, istilah. Kalau memang kata yang maha tahu dan maha baik, kalau kata Allah itu yang paling tepat, ya dialah yang jadi istri saya. Kenapa kamu? Sederhana, karena kamu yang paling tepat menurut Allah. Maka meskipun hawa nafsuku berkata yang di luar lebih gini, enggak. Karena tujuan aku nikah pengen ke surga, bukan sekedar pengen, mohon maaf ya, memenuhi biologis dan macam-macam. Ya. Nah, kalau nggak kayak di Jepang Bu, orang pada nggak mau nikah, pada nggak mau punya anak, karena bagi mereka ngapain syahwat bangkit tinggal ke tempat pelacuran, bagi mereka begitu, atau tinggal pacaran,
Punya anak coba ngapain? Pengen yang lucu-lucu tinggal miara anjing, miara kucing katanya. Karena coba harus uang sekolah, uang popok, uang apa, bangun tengah malam ngurusin. Bagi mereka kebodohan. Akhirnya apa? Jepang krisis pemuda. Yang jadi supir angkot, yang jadi supir taksi, kakek-kakek yang kerja di bandara, nenek-nenek. Nyari duit we jago, orang nggak ada. Akhirnya lama-lama tua nggak ada yang ngasuh, panti jompo penuh. Itulah peluang bagi orang Indonesia pada kerja jadi perawat di sana, kaibo. Karena orang-orangnya pada nggak mau kerja begitu di sana. Pengennya tuh kerja kantoran, rapi. Makanya kalau buat kayak perawat biasanya orang Indonesia. Kalau buat kayak kerja bangunan mereka manggil orang Bangladesh macam-macam, ya. Pakistan. Maka ya namanya takdir kali ya. Jadi namanya manusia kan disayang, dirawat terus kan bisa sayang. Ini mbak-mbak dari Kebumen ngasuh 2 tahun kontrak mau habis, izin pulang. Jangan pulang, saya gimana? Nggak punya anak, nggak punya cucu. Ya saya kalau nggak pulang gimana? Kan saya punya suami di Kebumen di rumah. Ajak aja suami kamu sini, dibeliin rumah tuh Bu di Tokyo. Meninggal karena nggak punya ahli waris. Dapat tuh, beneran. Sekarang udah punya restoran. Wah luar biasa, namanya takdir, nggak ada yang tahu. Ibu-ibu jadi pengen ke Jepang ya. Masya Allah. Ada kalau mau. Tapi ya Masya Allah, ya Allah. Itu ini mah dagelan Bu ya. Jadi di Jepang itu banyak film porno Bu. Karena tadi orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyak sekali film drama romantis ya. Karena perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh kayak indah banget. Padahal kok nggak indah ya tuh ya, syukuri. Terus itu di Korea. Kalau di Indonesia Bu ya, kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Ya jawab masing-masing lah ya, udahlah. Ya udah ya. Yuk langsung, ini saya sediakan waktu untuk diskusi, tanya jawab. Silakan untuk 2 pertanyaan, kami persilakan ibu yang pakai baju hitam. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau kita saudara biasa suka berselisih paham. Iya. Tapi kalau ada konflik itu terus kita agak susah memaafkan, kenapa ya? Sedangkan kalau sama orang kan biasanya kita lebih mudah, masa bodoh orang mau bilang apa. Tapi kalau sama saudara agak lama gitu. Oh gitu. Iya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Gini Bu, yang pasti begini. Yang pasti amalan itu makin berat, makin gede pahalanya. Jadi kalau ibu ngelupain atau maafin orang di luar sana, pahalanya tidak sebesar kalau kita maafin saudara sendiri. Nah, kita ke surga perlu pahala, perlu penggugur dosa. Sama, kalau kepahitannya makin berat, maka itu penggugur dosanya juga lebih besar. Diciwit sama sakitnya melahirkan, itu pahalanya, penggugur dosanya lebih besar pahala melahirkan. Karena beda kan rasa sakitnya kan. Maka ya alasan orang nggak mau maafin macam-macam, tapi yang saya tahu makin besar upaya dia untuk memaafkan rasa sakitnya dan lain-lain, itu juga lebih besar juga pahalanya di sisi Allah. Sedangkan kita kalau jadi hamba yang tahu bakal mati, pengen pulang ke surganya Allah, mungkin bisa jadi ada dosa-dosa kita yang belum layak terhapuskan karena mungkin ya punten mohon maaf ibadah kita segitu-gitunya, tapi Allah pengen kabulin kita ke surga. Akhirnya dikirim, ada saudaranya nyakitin, ada yang utang tapi galakan dia, macam-macam terserah Allah. Tapi yang pasti nggak akan rugi, ya. Wallahualam kenapa alasan sulitnya, mungkin karena kalau orang kita nggak peduli, nggak tahu, jadi nggak pernah kita biayain juga. Kalau saudara mungkin ya Allah dia pernah saya yang jajanin, saya yang kasih makan, sekarang dia malah begitu, jadi mungkin rasa sakit hatinya lebih besar. Wallahualam, beda-beda tiap orang. Tapi toh yang pasti
ketika udah yang dikejar tadi adalah Allah, nanti apa-apa lebih ringan Bu, insya Allah. Nih misalkan ya, ada orang sedekah sama-sama 1 juta. Yang satu ngambek, rugi. Gue udah capek-capek kerja harus sedekah 1 juta, dipatok lagi misalkan. Tapi ada orang sedekah 1 juta malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya bisa sedekah. Makasih ya mau nerima penyaluran dana saya. Apa yang ngebedain? Keluarnya duitnya sama. Yang satu bisa jadi perbedaannya karena yang satu tujuannya Allah. Jadi keluar duit itu dia malah bersyukur, alhamdulillah duit saya nggak dibawa mati, bakal ditanya, sempat jadi pahala, berarti saya sedang mentransfer uang saya ke rekening akhirat saya. Cepat atau lambat saya pasti ketemu lagi dengan duit yang saya kasih. Paling cepat Allah kasih di dunia dengan dikali lipatkan 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Atau paling lama nanti ketemu di akhirat, karena sejatinya kita lebih butuh pahala kita untuk dibalas di akhirat daripada di dunia. Ya, sehingga akhirnya dia ringan, mau keluar 1 juta, mau keluar berapa juga, karena tadi ya tujuannya udah Allah. Coba kalau misalkan bahagianya masih di duit, sedekah tuh mau repot sekali, nggak mau, ngapain, rugi. Mendingan ditabung, padahal ditabung juga duitnya nggak kelihatan, angka di saldo, duit cashnya nggak pernah kelihatan, numpuk. Mati lampu sedunia, nggak bisa ditarik. Iya kan, ATM kudu setrum ya. Kita datang ke banknya aja juga, ini kan kudu didebet apa dicatat, masa ditulis dulu di kertas kayak bon kue, kan nggak mungkin. Akhirnya nggak bisa ngambil duitnya nggak pernah lihat. Ya mudah-mudahan jadi pahala. Jadi bismillah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya. Maaf Ibu, karena waktu yang zuhur kita nanti lebih cepat ya Ibu, jadi kita hanya ada 1 pertanyaan. Mungkin ada Ustaz yang akan disampaikan. Iya, ini saya diminta diingatkan oleh tim, ngajakin nanti main ke Bogor Bu ya. Jadi mungkin selama ini lihatnya mungkin di YouTube, oh ini yang rumah yang di situ, tapi nanti silakan main. Di belakangnya kan itu ada sekolahan. Nah di sebelah kirinya pengen dijadiin buat pesantrennya sama masjidnya. Makanya ngajakin kalau bunda-bunda ada yang mau ikut partisipasi, bebasin lahan, silakan. Enaknya sih kayak begini ya, maksudnya enaknya ke Allah tuh gini, misalkan kita sedekah nih, ternyata umurnya nggak nyampe, masjidnya belum jadi, umurnya habis duluan. Kita kan nanti setelah di alam setelah kematian bakal nerima buku catatan amal. Misalkan kita ngecek, perasaan tanggal segitu jam segitu saya ikut sedekah buat ini programnya si Koko, kenapa di sini nggak kecatat? Nggak mungkin Allahnya berkata, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair, nggak mungkin ya. Ini di sini ibu duit masih di kantong baru niat aja udah dapat pahala, ya, udah dapat pahala. Tapi kalau misalkan ternyata meninggal duluan pun tetap jadi kebaikan, maka istilah lah yang terbaik seikhlasnya, bukan yang terbanyak. 10.000 tapi cuman ada 15.000, lebih besar bisa jadi daripada yang 1M tapi ada 10 T di dalam rekeningnya. Itu kudu dipoto lagi ya, misalkan ya. Jadi silakan. Nanti itu ada barcode-nya, langsung ke barcode-nya aja, maka silakan di paling belakangnya. Jadi kalau mau itu atau nggak tahu nanti pakai sunduk atau gimana di sini sistem. Atau nanti aja kalau mau dicatat rekeningnya juga boleh. Izin ya. Cantik nomornya 800 900 7707 BSI 800 900 7707 BSI iya 800 900 7707 berarti 800 900 7707. Nanti kok pengen tiap subuh aja, ya udah itu nanti di scan atau dipoto dulu atau nanti dicatat tadi 800 900 7707 800 900 7707 BSI atas nama Yayasan Dakwah Umat Terbaik. Nanti nama masjidnya Masjidku. Nah, KU-nya itu singkatan Khairul Ummah, Masjid Khairul Ummah. Ya. Dan nanti rombongan secipulir di operasi bedol desa ke sana ya, pindah ke sana ya. Dan cita-citanya pengen dibikin, karena saya ngajinya di Darut Tauhid ya, di Geger Kalong di Bandung kan kayak begitu. Jadi satu area teh sekolahnya di situ, masjidnya di situ, pusat usahanya juga di situ. Nanti masyarakat juga tambah termakmur kan, ya. Jadi
Barakallahu fikum, terima kasih sebesar-besarnya. Nanti silakan kalau mau konfirmasi nomornya ada di IG atau di DM aja, atau enggak pun ya udahlah ya, pengen seininya setiap subuh atau setiap gimana, maka tafadhol silakan. Saya nggak bisa balas apa-apa, tapi Allah pasti balas dengan kebaikan yang terbaik. Sejatinya bakal ketemu lagi sama ibunya duitnya. Izin penutup, ada kisah orang pengusaha solih. Beliau setiap kali beres jualan cuman disisain buat modal dagang besok, sisanya sedekah. Maka teman-temannya suka nanya, gak sayang sama duit kamu, invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat, sedekah. Maka kan duitnya pasti ketemu dia lagi. Kadang dicepetin bonus di dunia, kadang dibalasnya di sana. Ya, bismillah, insyaallah. Makasih banyak ya, mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih udah diizinkan ngaji bareng lagi ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngaji bareng lagi. Kalau enggak pun mudah-mudahan kita dikumpulkan sama-sama kelak di surganya Allah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Izin, mohon maaf saya lupa. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabarakahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, Kau yang persatukan kami di sini, izinkan kami pulang dalam keadaan Kau sudah ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, bahagiakan dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami mungkin pernah menyakitinya, tapi kami mohon bahagiakan mereka ya Allah. Terima amal solehnya, angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, yang belum punya pasangan, anugerahkan pasangan yang solih-solihah. Bagi yang belum punya keturunan dan atau yang sudah punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih-solihah. Hafizullah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon juga selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Maka ya Allah, anugerahkan kami iman, anugerahkan kami istiqomah, anugerahkan hati kami hidayah ya Allah. Dan izinkan kami wafat dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan murni dari bodohnya diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita tutup kajian pada hari ini. Ini dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.